Nah, jadi sekarang kita masuk ke contoh tambahannya. Di sini kan ada soal, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sejajar dengan garis lurus. Nah, di sini kan ada kata-kata sejajar ya. Nah, ini gunanya tuh buat mencari gradien. Karena di sini belum ada absis, ordinat, dan gradiennya. Oke, kita langsung aja masuk ke penjelasannya. Nah, berarti langkah pertama itu kan kita turunin aja dulu. M sama dengan 4x ya. 4x. Nah, kita kan berarti dapat nih gradiennya 4x. Nah, terus kita cari nih gradien yang garisnya. M sama dengan min 8 per min 1. Berarti kan jawabannya 8. Nah, kalau udah, karena sejajar, kita cari M2-nya. M2-nya itu kan sama aja 8 ya. Kita pakainya yang M2-nya. Nah, kalau udah, M sama dengan 4x sama 8 itu kita substitusi. Jadi kan dapat 4x sama dengan 8. Jadi x-nya sama dengan 2. Nah, berarti x sama dengan 2 ini adalah apanya? Absis ya. Absisnya ketemu nih baru 1. Nah, ordinatnya gimana? Ya udah tinggal substitusi. 2 dikali 2 kuadrat ditambah 3. Berarti kan y sama dengan 2 pangkat 3. 8 tambah 3. Jadi kan y sama dengan 11. Nah, ini kan berarti ordinatnya ya. Jadi tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Y dikurang 11 sama dengan M-nya kita pakai yang M2. 8 X dikurangi 2. Nah, kalau udah Y kurang 11 sama dengan 8X dikurangi 16. Y sama dengan 8X min 16 ditambah 11. Jadi kan min 5. Jadi Y sama dengan 8X kurang 5 ini adalah PGS-nya. Oke, lanjut. Nah, di sini kan ada soal nih. Persamaan garis singgung kurva yang tegak lurus dengan sebuah garis. Nah, tegak lurus itu nanti kita buat nyari gradiennya ya. Oke, langsung aja kita ke penjelasannya. Nah, di sini kan ada Y sama dengan 2x kuadrat X min 3. Kemudian tegak lurus dengan sebuah garis. Nah, di sini kan belum ada absis, ordinat, sama gradien ya. Berarti kita harus cari tahu dulu. Caranya gimana? Ya udah tinggal kita turunkan aja tuh fungsinya. M sama dengan atau Y aksen sama dengan, nah itu dianggap aja kayak UV ya. U kemudian X min 3-nya adalah V. Berarti kan rumusnya U aksen dikali V. Berarti 4X dikali X min 3. Kemudian ditambah X min 3 kan kalau diturunin jadi 1. Kemudian 2X kuadrat ya. Nah, kalau udah 4X kuadrat dikurangi 12X ditambah 1 kali 2X kuadrat. Kan 2X kuadrat. M sama dengan 4 ditambah 2, 6X kuadrat dikurangi 12X. Nah, biasanya kan kita, ini kan gradien ya. Kalau masih ada X-nya ya langsung dimasukin. Tapi di sini nggak ada absisnya. Berarti kita mainnya sama garis yang sebelah. M sama dengan, rumusnya apa tuh? Yang sebelumnya, kan rumusnya min A per B ya. Min A per B. M sama dengan min A-nya itu yang 4 per B-nya itu min 24. Jadi min sama min itu kan plus ya. Jadi 4 per 24 itu 1 per 6. Nah, ini dianggapnya M1 ya. Karena tegak lurus berarti M2-nya harus dicari. Diputer kasih negatif. Jadi kan min 6. Nah, ini kan M2. Nah, yang dikotakin ini kita harus substitusi. Substitusi aja kayak yang kemarin sejajar ya. Nah, ini kan ditulis 6x kuadrat dikurangi 12x sama dengan min 6. Nah, kemudian min 6-nya pindah ruas. 6x kuadrat min 12x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kan 6 kegedean, bagi 6 semua. X kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan. X, 1, 1, min, min. Jadi kan ininya sama dengan 0. Jadi karena sama, X sama dengan 1. Gitu ya. Nah, ini absisnya nih. Ya udah kita cari ordinatnya dengan substitusi ke Y yang awal tuh. Jadi kan tinggal substitusi aja 2
kali 1 kuadrat ya. Nah, terus dikali 1 kurang 3 sama dengan 2 dikali 1 min 3 kan min 2 ya. Nah, jadi min 4. Nah, berarti kan ini y-nya atau ordinat ya. Berarti ordinatnya itu dapat min 4. Nah, x-nya 1, y-nya min 4, dan gradiennya pakainya M2. Nah, kalau udah dapat tiga-tiganya, nanti kalian substitusi aja ke rumusnya. Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1. Nah, ini nanti kalian tinggal substitusi, terusin sendiri ya. Oke. Nah, di sini Bapak sisipin contoh yang mencari persamaan garis normal tapi kurvanya fungsi implisit ya. Biar seru yang fungsi implisitnya juga. Oke, lanjut ke penjelasannya. Nah, oke, di sini kan ada fungsi implisit nih. Kemudian absisnya 2. Nah, absis itu apa sih? Kan berarti X ya. X-nya sama dengan 2. Kemudian Y-nya lebih dari 0 yang ditentukan itu PGN-nya, bukan PGS. Nah, berarti kita turunkan dulu aja. 2X ditambah 6Y, biasa kasih DY DX, sama dengan, kan 19 itu 0 turunannya, ditambah, nah 2X itu kan berarti pakainya U.V ya. U.V. U-nya itu kan kalau turunin jadi 2. Terus dikali Y, berarti kan 2Y ditambah V-nya itu kan DY DX dikali 2X. Nah, kalau udah sederhanakan 2X tambah 6Y DY per DX sama dengan 0 itu kan nggak usah lah, nggak usah tulis. 2Y ditambah 2X DY per DX. Kalau udah, DX-nya kita pindahin ke kiri semua. 6Y dikurangi 2X DY per DX sama dengan 2Y dikurangi 2X. Berarti dapat nih DY per DX sama dengan 2Y dikurangi 2X per 6Y dikurangi 2X. Nah, kalau udah, berarti kan DY DX ini kan berarti M gradiennya ya. Tapi kan ini yang YX-nya itu belum ada, berarti kita belum bisa substitusi. Cuman ada X-nya, X-nya 2. Ya udah kita cari Y-nya sama dengan, masukin aja ke fungsi implisit yang ini. Berarti kan X kuadrat, 2 kuadrat, tulis 2 kuadrat ditambah 3Y kuadrat sama dengan 19 ya, ditambah, nah itu kan ada 2X ya, 2 kali 2 aja, 4Y ya, 4Y, kemudian 2 kuadrat itu kan 4, ditambah 3Y kuadrat sama dengan 19 ditambah 4Y. Nah, 3Y kuadrat dikurangi 4Y, 4-nya dikurang 19, min 15 sama dengan 0. Nah, kalau udah tinggal difaktorin. Nah, pemfaktoran kan bisa ya, 3Y, Y. Nah, 15 itu coba-coba aja dulu. Misalkan 5, 3. Salah. Bukan, kebalik. Berarti ini 5, yang ini 3. Coba, tandanya berarti yang ini, apa ya? Oh, ini min, yang ini plus. Nah, berarti kan Y sama dengan min 5 per 3, Y sama dengan 3. Bapak ambil Y-nya sama dengan 3. X-nya sama dengan 2. Kenapa kita ambilnya Y sama dengan 3? Karena Y-nya lebih dari 0. Gitu ya. Kemudian kita cari nih, ini disubstitusi. Cari gradiennya. Kan tadi belum kelar gradiennya. 2 dikali Y. 2 kali 3 kan 6. Dikurangi 2 kali 2. 4 dibagi 6 kali 3. 18 dikurangi 2 kali 2. 4. Ya udah, 6 kurang 4. Berapa ya? 2 per 18 kurang 4, 14. Jadi kan 1 per 7. Tapi di sini kan yang dicari itu PGN, berarti M2-nya yang kita cari. Nah, berarti M2-nya itu kan dibalik kasih negatif min 7. Nah, nanti dari sini kan M2 Y sama X-nya kan udah ketemu. Nanti kalian terusin sendiri ya. Tinggal substitusi aja ke persamaan garisnya. Oke.